Dengan sangat bangga, gua akhirnya masuk ke salah satu dream list gua di dunia Microsoft. Apa itu? Jawabannya adalah masuk di Contributor of the Week-nya Adobe Stock. Kok bisa? Gimana ceritanya? Apa tips and triknya? Simak di video kali ini sampai selesai. Kita mulai! Oke, halo teman-teman, balik ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia Microstock. Jadi pastiin dulu untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar. Biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar dunia Microstock pokoknya. Gue adalah Reski, seorang full-time Microstock contributor yang saat ini udah memiliki pengalaman sekitar 6 tahun lamanya. Gue udah berjualan di lebih dari puluhan situs Microstock dengan total portofolio sekitar 100.000 foto dan ribuan footage. Gue juga aktif untuk membagikan ilmu seputar dunia Microstock, mulai dari konten-konten di Instagram, buku, dan juga e-course yang gue kembangkan, yaitu Microstock.id, tempat belajarnya para Microstock contributor. Di situ gue kasih ilmu seputar dunia Microstock dan bagaimana sih cara gue bisa mendistribusikan banyak foto dengan sangat mudah, cepat, dan efektif. Balik lagi ke topik di awal, gue tadi udah seneng ya teman-teman ya. Gue happy. Minggu ini menurut gue adalah minggu yang benar-benar bikin gue happy karena ada banyak hal yang terjadi, mulai dari gue selesai ngerjain Adobe Mission, terus tiba-tiba gue masuk ke dalam radarnya mereka, dalam artian masuk ke Contributor of the Week. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti nih Contributor of the Week itu apa, Contributor of the Week itu kayak sejenis masuk dalam list inspirasi mereka. Kalau teman-teman cek di bagian insight, itu akan muncul di profil kontributor gue, akan muncul di sebelah situ. Biar teman-teman nggak bingung ini maksudnya apa Mas Reski, apalagi saya belum pernah jualan di Adobe Stock, ataupun yang udah jualan di Adobe Stock pasti juga udah tahu. Langsung aja gue akan munculin teman-teman di layar kaca. Ini gue klik record dulu dan kemudian langsung aja muncul. Udah muncul ya teman-teman ya. Ini udah muncul di sebelah sini, ini adalah recent top sellers. Oke, nah ini munculnya itu masuk di bagian insight. Kalau teman-teman klik baik, karena Adobe Stock tuh nggak ada aplikasinya, dia cuma bisa diakses lewat web browser. Jadi dia hanya muncul di bagian, dia munculnya di bagian menu insight ya, baik di HP ataupun di PC seperti gue sekarang. Tapi kalau menurut gue sih Adobe Stock tuh lebih enak diakses pakai PC ya dibandingkan di HP, karena HP itu sering salah. Jadi enakan di PC gimana. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat ada recent top seller dari Oktober 21 sampai 27. Terus ada beberapa jenis ya teman-teman, ada foto, ilustrasi, terus ada juga vektor. Nah itu ini ada nih kontributor-kontributor yang dinilai mereka itu bisa menjadi inspirasi karena salesnya bagus dan sebagainya. Nah, gue muncul di dalam itu. Dengan kagetnya gue muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada beberapa kontributor lain. Kita akan fokus ke foto aja. Buat teman-teman yang bermain di vektor ataupun di desain, silahkan di kepo-kepo sendiri karena gue adalah kontributor foto dan footage. Itu gue akan ngasih ini aja ya di bagian foto aja. Oke, bisa teman-teman lihat di bagian bawah itu ada Medart. Ini adalah AI. Karena sekarang kontributor Adobe Stock kan bisa jualan AI ya. Ini AI. Terus ada lagi Oleo Studio, ini juga AI juga. Nah, terus kita scroll ke bawah lagi ada Homestock, ini AI juga. Oh enggak, ini sebagian ada foto asli, sebagian ada foto AI. Terus kita scroll ke bawah lagi, The Stock Guy. Wah ini kelihatan banget foto-fotonya AI ya teman-teman ya. Kayaknya, jadi kita dicek aja. Tapi kayaknya gue bisa ngerasain ini feel AI sih, karena too good to be true. Nah yang terakhir ada Num. Wah ini kayaknya campuran AI dan foto. Terus ada Lumos SP. Dan ada gue juga nih, ada Reski. Terus ada Botari Dex. Terus scroll lagi ada Kimli PNG. Wah gue masuk di sini coy. Gue masuk di sebelah sini, lifetime download 1000 plus, nanti gue akan detailin ini. Tapi buat gue kayak suatu kebanggaan, karena dari dulu gue selalu bermimpi ya
gimana caranya bisa masuk ke dalam kontributor insight ini, muncul di halaman ini gitu kan. Karena gue ngerasa ini berdasarkan apa sih, gue nggak ngerti lagi berdasarkan apa kok bisa ya pada masuk ke situ ya dan sebagainya. Terus tiba-tiba gue masuk di situ, dan itu juga yang pertama tahu bukan dari gue ya, tapi dari followers gue kemarin ada mention gue, Mas selamat Mas Reski udah masuk ke kontributor insight. Kayak apa nih? Nah ternyata beneran masuk, dengan gue sangat senang banget sekali sih untuk bisa masuk terpampang jelas di bagian ini, karena ini kan dilihat seluruh dunia ya teman-teman ya. Jadi semua dunia itu melihat profil gue, dan gue dengan bangga gue adalah orang Indonesia yang berhasil masuk ke dalam sini. Itu gue senangnya minta ampun sih ya, karena ya ini mimpi gue ya dari dulu. Waktu pertama kali gue di Adobe Stock, gue ngelihat kok bisa ya ini orang-orang suhu semua gitu, dan gue masuk dalam situ, gue seneng banget. Aduh. Kaos I'm Stock Photographer dengan bahan katun bambu yang adem dan menyerap keringat. Cocok banget buat kamu pakai pas lagi hunting stock foto. Sekarang bisa kamu dapetin di e-commerce kesayangan kamu. Langsung cek link di deskripsi. Ini bisa dilihat teman-teman, ada banyak banget foto-fotonya ya yang masuk. Ada mulai dari foto lampion, foto isolated gitu, dan juga tapi mostly adalah fotonya Mary sih. Di kesempatan ini gue juga mau bilang bahwa gue nggak akan bisa menjadi seorang Microsoft kontributor seperti di tahap titik ini itu kalau nggak ada bantuan istri gue, yaitu Christy Mary Arinta. Karena adanya dia, gue sekarang bisa salesnya bisa tinggi banget, bisa banyak kesempatan baru, termasuk masuk ke Adobe Mission, terus dan gitu eksklusif, semuanya berkat adanya Mary juga sih. Jadi istri gue adalah istri yang paling suportif banget. Ini gue nggak sugar coating ya, tapi memang salah satu reason kenapa gue bisa sampai di titik ini. Kedua, ketiga ya tentunya doa dari orang tua pasti ya, dan paling penting adalah usaha sekeras mungkin, karena harga diri seorang lelaki itu ada di seberapa keras usahanya. Dan gue seneng banget balik lagi ke sini, gue seneng banget. Ya, ini menjadi beberapa hal yang gue dapatkan ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan komputer-komputer yang lain, ini kan mereka udah pakai AI, ada yang memang foto profesional, terus ada juga yang AI PNG. Jadi ada banyak banget kesempatan-kesempatan yang kalian bisa gunakan kalau kalian pengen masuk ke dalam sini. Nah, karena ya ini benar-benar menurut gue ada dampaknya. Salah satunya itu adalah dampaknya itu sales gue naik cukup kencang sekali. Tapi gue sebenarnya agak dilematis ya. Sales gue tuh naik 2-3 kali lipat dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan yang bikin kaget adalah mostly adalah jumlah waktunya itu sama. Jadi gue agak curiga ini bom download atau ini memang sales asli gara-gara masuk ke dalam kontributor of the week ini. Jadi gue masih bingung, walaupun time waktunya itu ada yang berbeda-beda juga, cuman gue ngerasa ini gue perlu klarifikasi juga ke pihak Adobe Stock-nya apakah ini sales yang valid atau non valid. Jadi gue sampai nge-email mereka, dan gue masih menunggu jawabannya seperti apa. Cuman gue nggak mau payout sebelum itu dikonfirmasi oleh valid transaction gitu. Itu gue baru mau klik payout. Ya itu memang isu yang sekarang lagi berkembang di Adobe Stock, bahwa adanya sistem jailbreak ya, sistem peretasan di Adobe Stock, dan itu mengakibatkan kerugian Microsoft kontributor yang seolah-olah jadi nyalahin aturan, padahal kita sih nggak pernah menyalahi aturan ya. Gue menghindari cara-cara curang seperti itu. Cuman kan ada orang iseng yang kadang bisa dibilang nggak suka sama kita, ataupun nggak mau tersaingi dan sebagainya, itu pakai cara-cara seperti ini. Dan gue sangat menghindari dan memerangi orang-orang kayak gitu. Dan ya ini jadi satu catatan. Sebenarnya kalau gue masuk ke contributor of the week-nya itu gue senang banget itu. Tapi kalau soal salesnya gue masih was-was, jujur gue was-was banget. Jadi ya gue masih nunggu pihak Adobe Stock untuk konfirmasi. Nah sebenarnya gue sendiri juga bingung nih, ini namanya apa ya? Karena di Insight terus ada yang bilang bahwa ini best seller gitu kan, salah satu sales terbaik di Adobe Stock gitu kan. Tapi setelah gue cross check teman-teman, gue cross check kemarin di urutan jumlah download terbanyak di dunia per minggunya, gue itu nomor 800 ya. Gue nomor 800, jadi bukan 10 besar. Yang dimana itu membuktikan bahwa yang masuk ke sini itu bukanlah 10 besar sales tertinggi di dunia ya. Jadi mereka hanya random picking aja menurut gue.
untuk ya masukin aja di sebelah sini gitu. Atau mungkin yang belum masuk juga dimasukin gitu. Nah, itu gue nggak tahu kriterianya seperti apa. Yang pertama itu. Terus yang kedua, lifetime download. Kalau teman-teman bisa lihat kan gue termasuk lifetime download 1000 plus ya. Apakah itu benar? Yes, itu sangat benar sekali. Gue dapetin 1000 download lebih. Tapi jujur, nggak 1000 angkanya. Lebih. Hampir menyentuh 10.000 kalau nggak salah sih. Ya hampir menyentuh 10.000 download. Jadi ini berarti tandanya adalah teman-teman yang lainnya yang punya 250.000 download, 1 juta download bahkan seperti Jacob Land dan sebagainya itu jumlah downloadnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang tertulis di sini. Ini tuh cuman kayak batas minimum aja gitu. Karena di atas 1000 itu setahu gue di atasnya langsung 10.000, habis itu 25.000, 5.000 ada nggak ya? Nggak tahu gue. Tapi 100, oh ada 25.000, terus ada 100.000 gitu. Nah itu ada 100.000, 25.000. Jadi jumlah downloadnya juga bertahap gitu teman-teman ya. Tapi kalau dari 1000 tuh ke 10.000 langsung. Jadi habis itu 25.000, habis itu mungkin 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 kalau nggak salah, terus baru 1 juta. Jadi ya serem-serem sih gitu. Gue sangat yakin bahwa di atas langit masih ada langit. Buat gue, sales gue mungkin buat teman-teman yang masih baru mulai ini cukup sangat banyak. Cuman buat gue yang udah mulai cukup lama, ini gue masih bisa ngejar sampai ke total 1 juta download gitu loh. Ya ini jadi tantangan dan jadi satu kelegaan ya. Tantangannya adalah ya gue masih ada hal yang harus gue bisa achieve. Tapi kelegaannya tuh bahwa oh ternyata kok portofolio gue ini udah cukup memenuhi kriteria mereka untuk dimasukin ke dalam contributor of the week-nya. Karena gue selalu ngelihat sih ya teman-teman ya, di yang masuk ke dalam contributor of the week ini portofolionya itu nggak pernah yang portofolio yang kualitasnya di bawah-bawah gitu kan. Jadi kualitasnya cukup bagus, proper, pakai lighting, kamera profesional dan sebagainya gitu. Dan menurut gue ini jadi salah satu pembuktian bahwa yes, gue ini skill fotografi gue udah mulai diakui. Buat teman-teman yang merasa minder mas saya masih pakai HP dan sebagainya, gue juga memulai Adobe Stock tuh sebenarnya pakai HP. Gue pernah ke-banned Adobe Stock karena gue terlalu spamming, itu gue pernah juga ya, dan untungnya masih bisa balik. Ya akun gue yang sekarang ini pernah kena banned sebelumnya karena spamming. Terus ya dari situ gue banyak belajar, dari HP pun juga gue banyak belajar, dan alhamdulillah ya sekarang udah di titik sekarang gitu loh, udah bisa beli kamera, bisa beli lighting, laptop juga gitu kan. Itu hal yang sangat menyenangkan menurut gue. Terus ya jadi jangan, teman-teman yang masih pakai HP jangan terus berkecil hati bahwa wah saya masih pakai HP mas, nanti susah ke sana. Ya apapun yang kalian miliki ya dinikmati dulu gitu. Gue dulu mulainya juga dari HP kok, dan apapun yang gue miliki juga gue nikmati. Kadang gue pinjam kamera temen, kadang gue sewa dan sebagainya. Ya itu karena memang mau nggak mau gue harus belajar dan gue harus invest gitu, entah leher ke atas ataupun ke gear gitu kan. Terus menurut gue ini sebagai salah satu pembuktian ya, pembuktian buat yang kemarin sempet nyinyir sih bahwa oh mas Reski ini cari duit mostly kebanyakan dari kelas. Ada kan kayak gitu kan, oh orang kaya ini jadi dari kelas gitu. Tapi ya gimana ya, gue tidak heran dengan orang-orang yang berpikir seperti itu karena mungkin ada banyak orang lain, nggak hanya di dunia Microsoft ya, tapi di dunia digital yang lain, bahwa kebanyakan mereka jualan kelas tapi secara sosial pembuktian itu belum bener-bener ada gitu loh. Misal katakanlah portofolionya masih sedikit, masih di bawah 1000 udah bikin kelas, ataupun masih baru aja mulai kemarin udah ngerti ilmu basicnya udah bikin kelas dan sebagainya gitu. Sebenarnya buat gue nggak ada masalah juga selama itu rezeki halal dan orang memang ada kerelaan untuk membeli. Buat gue nggak ada masalah. Cuman ada satu hal yang gue sangat junjung tinggi yang kemarin sempat diskusi sama guru gue Mas Misbah Munir adalah etika dalam membangun kelas ya. Membuat kelas itu teman-teman harus memiliki jam terbang yang cukup tinggi, portofolio yang cukup tinggi, karena konteksnya dalam membangun kelas itu mungkin memang sasarannya untuk pemain basic gitu, tapi sebenarnya ada banyak case baik basic ataupun expert ataupun intermediate yang tengah-tengah yang perlu teman-teman kuasai juga. Jadi ya jangan sampai teman-teman kalau bisa memilih guru itu ya sesuai gitu. Sesuai, lihat dulu portofolionya, lihat dulu pengalamannya, lihat dulu style fotografinya dan sebagainya. Jadi nggak cuma dilihat dari jumlah salesnya kalau menurut gue, tapi juga harus dilihat dari bagaimana kualitasnya, terus bagaimana mereka bertumbuh. Itu jadi salah satu hal yang tepat buat teman-teman untuk
cari tahu. Gue udah lama banget nggak bikin kelas ya, gue udah kayak 6 bulan udah nggak bikin sama sekali gitu kan. Gue sekarang cukup rekaman video seperti ini, terus gue upload di microsoccer.id terkait technical dan sebagainya. Gue mending upload di sana, termasuk kelas-kelas gue sebelumnya. Ada yang bilang, Mas Rizky ini mahal juga ya, 20 kelas dipadetin jadi satu, terus kalian cuma bayar katakanlah 300-400 ribu, yang biasanya satu orang bayarnya paling nggak 120 ribu untuk satu kelas ya, kok itu udah diskon berapa persen? Harusnya kalian bayar 2 juta, 3 juta kan untuk ngikutin semua kelas, tapi hanya dengan membayar 300 ribu ya itu jadi hal yang murah gitu. Dan memang gue juga kenapa gue nggak bikin kelas, karena gue sangat paham banget, gue di industri edukasi itu udah cukup lama ya teman-teman. Gue tahu life cycle produk itu seperti apa, dan gue ngerasa memang life cycle-nya lagi nggak di kelas, lagi di tempat yang lain, dan sekarang lagi gue usahain banget untuk selesain gitu ya. Ini akan menjadi hal-hal yang sangat penting gitu. Pokoknya yang ingin gue bilang bahwa gue sangat bangga sekali dengan masuk ke dalam Contributor of the Week ini, dan ini sebagai salah satu bukti gue bahwa gue nggak hanya cari duit dari kelas doang, walaupun yes dari kelas juga ada duitnya, cuman menurut gue memang balik lagi ke basic ya. Kalau gue sempat mendengarkan bagaimana pendiri Starbucks itu setelah resign dipecat kalau nggak salah, terus dia balik lagi karena Starbucks ada banyak masalah, dan pada saat itu yang dibenarkan pertama kali oleh CEO atau pendiri Starbucks itu adalah kopinya itu sendiri, balik ke bisnis utamanya itu sendiri, bukan bisnis sampingannya Starbucks. Jadi gue pun juga sama, gue membuat bisnis microstock kadang-kala mulai dari jadi kontributornya, terus dengan extensionnya seperti kelas, merchandise, buku dan sebagainya. Ya itu memang buat gue tetap bagaimanapun gue wajib hukumnya untuk bisa terus menjadi seorang Microsoft kontributor, karena gue perlu untuk ilmu-ilmu yang seperti ini. Seperti gimana kok bisa masuk Contributor of the Week, terus pembuktian yang lainnya. Gue pengen banget sebenarnya setiap perjalanan hidup gue di dunia Microsoft tuh pengen gue dokumentasiin. Gue pengen sharing itu, berbagi ya kepada teman-teman yang ngikutin gue, karena dengan harapan biar teman-teman bisa mengekselerasi ilmunya lebih cepat dibandingin gue. Ya gue 6 tahun, apakah itu cepat atau lambat? Kalau misal dulu ada diri gue yang gue bisa ikuti, yang udah sukses dan sebagainya, ya gue akan lakuin. Karena sejujurnya teman-teman, banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya seperti ilmu distribusi gue, ilmu metadata gue, ilmu apa lagi ya, produksi dan sebagainya, itu gue dapetin dari belajar dari orang lain ataupun gue cari sendiri dan akhirnya nemu gitu. Jadi ya enak sekarang udah ada banyak content creator gitu, ada yang banyak yang sharing. Ketika gue mulai dulu yang sharing cuma Mas Munir doang dan teman-teman satu komunitas, ya itu udah cukup oke sih. Cuman dulu nggak ada content creator yang kayak gue sih, kayak Mas Fajrul udah mulai tapi waktu COVID, sedangkan gue mulai udah dari tahun 2019. Jadi ya lebih enak sih harus ya untuk ekosistem kontributor pada saat ini. Oke, gitu aja teman-teman. Menurut pendapat kalian seperti apa? Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan seputar Contributor of the Week yang pengen kalian cari tahu? Boleh ditulisin di kolom komentar. Kalau ada masukan atau request video juga tulisin di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di Reski11, ikut broadcast channelnya baik WhatsApp, Telegram ataupun Instagram. Gue taruh link di deskripsi. Jangan lupa juga untuk beli kaos merchandise gue, Stock Photographer, dan kartu kredit dummy yang teman-teman bisa gunakan untuk sebagai properti foto. Oke, gitu aja. Thank you udah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.